Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang beberapa fenomena alam. Fenomena alam yang akan kami jelaskan adalah hujan merah, tanah longsor, panitente, banjir, dan sinkhole. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hujan merah. Pengertian hujan merah. Hujan merah atau bisa disebut juga hujan darah adalah hujan yang memiliki tetesan air berwarna merah. Jadi hujan darah ini tidak benar-benar berupa darah. Air yang berwarna merah pada hujan darah biasanya terjadi karena bermacam-macam sebab. Proses air hujan menjadi merah. Hujan di gurun Sahara. Misalnya, di daerah sekitar gurun Sahara, debu dan pasir terbawa oleh badai dan bercampur dengan tetesan air di awan. Campuran debu dan pasir air ini menciptakan air hujan berwarna merah kecoklatan. Hujan darah juga pernah terjadi di Zamora atau Spanyol. Di Zamora, hujan darah terjadi karena gangguan Haematokokkus pluvialis terjebak di awan, dan ganggang itu menjadi stres. Saat stres, ganggang Haematokokkus pluvialis memproduksi pigmen warna merah, astaxanthin. Kandungan astaxanthin ini dalam tetesan air di awan pun turun menjadi hujan darah. Dari mana asalnya hujan merah? Menurut kedua ilmuwan tersebut, pada mulanya di luar angkasa terdapat awan gas antar bintang yang mengandung bakteri. Ketika awan itu mengerut karena gravitasi untuk membentuk sistem bintang, bakteri yang ada di dalamnya tetap bertahan hidup di dalam komet. Ketika komet itu terkena sinar matahari, panas matahari mencair permukaan es pada komet. Bakteri-bakteri tersebut lolos dan tersapu ke planet-planet terdekat. Teori ini juga didasarkan pada argumen Charles Darwin pada sesungguhnya bakteri memiliki karakteristik luar bumi. Kapan dan di mana biasanya terjadi? Biasanya pada wilayah yang memiliki pasir atau daerah itu terkena oleh badai sehingga debu-debu itu terbawa dan menjadi hujan merah. Wilayah yang pernah terkena fenomena alam ini yaitu Kerala di India, Zamora di Spanyol, Rusia, dan gurun Sahara. Selanjutnya akan dijelaskan tentang tanah longsor oleh Mulia. Tanah longsor. Pengertian tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya batuan atau gumpalan besar tanah. Proses terjadinya tanah longsor. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah, kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Cara mengatasi tanah longsor. Menghindari pembangunan pemukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan tersering di kawasan lereng. Menjadi drainase lereng yang baik untuk menghindarkan air mengalir dari dalam lereng keluar lereng. Di mana biasanya tanah longsor terjadi? Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di kawasan Indonesia. Bencana ini biasanya sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, maupun tebing. Tak jarang tanah longsor juga terjadi di lahan pertanian dan perkebunan yang posisinya terdekat di tanah miring. Selanjutnya adalah penitente. Pengertian penitente. Penitente adalah formasi salju yang ditemukan pada ketinggian yang tinggi, berbentuk seperti duri menghadap ke arah matahari. Proses terjadinya penitente terjadi saat sinar matahari mengubah salju menjadi uap air tanpa melelehkan salju. Proses tersebut yang bernama subliminasi.
Kapan dan di mana biasanya penitente terjadi? Penitente terjadi di pegunungan Andes yang udaranya kering. Terjadinya biasanya di ketinggian 4000 meter dan ya di tempat dimana udaranya kering, pegunungan Andes sekitar Argentina dan Chile. Dan dilanjutkan ke Arya. Lalu selanjutnya banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir merupakan perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terkena air. Lalu cara mencegah terjadinya banjir. Membuang sampah pada tempatnya. Karena sampah yang menumpuk, maka sungai menjadi dangkal. Kedua, membuat saluran air dan terowongan air bawah tanah. Lalu menanam pohon berbatang besar di sekitar rumah. 4. Membersihkan dan merawat fasilitas penyaluran air. Lalu proses terjadinya banjir. Banjir diakibatkan oleh sungai yang tersumbat sehingga air melebihi kapasitas sungai, atau danau sehingga air meluap dan dapat merendam pemukiman. Sinkhole adalah depresi alami atau lubang yang muncul akibat hilangnya lapisan tanah atau bantalan batuan, atau keduanya yang umumnya terjadi akibat aliran air di bawah tanah. Sinkhole terjadi karena adanya lapisan tanah atau batuan yang terbawa aliran air atau terlalur sehingga ada batu yang terdapat di atas saluran air ambles sehingga menimbulkan sinkhole. Beberapa jenis sinkhole. Salah satu jenisnya adalah cover collapse sinkhole. Kapan dan di mana biasanya sinkhole terjadi? Sinkhole biasa terjadi di daerah yang padat penduduk karena biasanya di daerah itu terdapat banyak saluran air. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.